Kemudian normalisasi sungai, ya mohon maaf ini agak kesulitan juga, agak kesulitan Pak, karena ini Sekarang ini Om BP sudah berada di Pulau Prancis, pulau yang dikelola oleh Heran Mapatiti. Nah, kita hari Minggu ini melihat betapa ramainya di pulau ini dikunjungi oleh kawan-kawan dari Kota Sangatta. Mengapa mereka berkunjung ke sini? Selain pulaunya berpasir putih, juga banyak pohon-pohon pinus untuk ditempati untuk bersantai. Ayo ikuti saya lagi untuk melihat aktivitas masyarakat di Pulau Prancis ini. Nah, di Pulau Prancis ini kebetulan Om ketemu dengan komunitas Box Coffee Racer. Mereka adalah anak-anak muda yang mencoba mandiri. Kebetulan katanya mereka itu hari ini berlibur untuk merefresh pikiran mereka agar supaya begitu pulang ke kota mereka banyak mendapatkan ide-ide bagaimana strategi penjualan kopi di kafe-kafe mereka. Ikuti saya untuk mewawancari mereka. Nah, kebetulan hari ini ketemu dengan ketua Box Coffee Racer. Betul. Siapa namanya? Isdul. Oh, Isdul. Box Coffee Racer itu apa tuh, Nul? Jadi Box Coffee Racer itu sebuah usaha jualan kopi. Tapi kalau biasanya orang punya kafe, Ya. kalau kami dengan keterbatasan dana kami, jadi kami pakai motor Om. Oh, pakai motor. Pakai motor. Jadi kita jualannya pakai motor Astrea. Astrea ya? Ya, jadi di belakang tuh ada box. Uh-huh. Boxnya itulah tempat kami bikin kopinya. Wah, ini luar biasa kreativitas anak-anak Sangatta nih. Nah, kemudian ke Pulau Prancis ini sudah berapa kali? Ini sudah kedua kalinya, jadi bawa teman-teman kayaknya untuk nge-refresh pikiran setelah kemarin jualan, Ya. beberapa kali bazar, ini kita outing. Oh, sering basar juga? Iya, sering ikut Oh, bazar-bazar. sering ikut basar ya? Soalnya kalau jualan di ini ditangkap Satpol PP. Oh, begitu ya? Itu dia. Oh, kenapa harus ditangkap Satpol PP? Itu kan tidak melanggar tuh. Aturannya seperti itu. Cuman mungkin karena ada regulasi penjualan tidak boleh di kawasan Bukit Pelangi, Iya. jadi kami tidak boleh jualan sana. Oh, ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh ya? Iya, betul. Nah, kemudian kompresor ini apakah juga menggunakan media online sebagai Pastinya. penjualan? Betul, pasti sosial media juga kita push. Alhamdulillah setiap harinya ada aja lah 1, 2, 3, 4 Oh. cup. Ada berapa anggotanya? Anggotanya total kita ada 4-5. 4-5 orang ya. Iya. Mudah-mudahan anggotanya semakin banyak, bisa menginspirasi anak-anak muda. Amin. Agar supaya mereka kelak akan menjadi entrepreneur yang dimulai dari kopi racer atau kopi box dari sepeda motor. Betul. Oke ya, makasih ya. Siap. Thank you. Sukses ya. Sukses. Kita sudah ketemu dengan komunitas Coffee Racer Sangatta. Dalam perjalanan saya keliling-keliling di pulau ini, ternyata di sini ada mahasiswa dari Samarinda, guys. Untuk mengetahui mahasiswa dari mana itu, ayo kita wawancarai salah satu di antara mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, mahasiswa dan mahasiswi. Ini dari mana? Dari UINSI, Pak. UINSI. UINSI itu universitas apa? Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Di Samarinda. di Samarinda Oh, di seberang. Samarinda seberang ya? Ya, benar, Pak. Ke Pulau Prancis ini sudah berapa kali? Dua kali bersama teman-teman. Oh, sudah 2 kali bersama teman-teman ya. Kemudian apa pesannya atau kesannya ketika datang ke pulau ini? Kesannya itu wow, sangat luar biasa sih, Pak. Pemandangannya sejuk, anginnya. Kemudian banyak inspirasi yang menarik di sini, Pak. Oh, banyak inspirasi yang menarik di sini ya. Betul, Pak. Kemudian nanti kalau pulang ke Samarinda bisa tidak nanti mengajak teman-temannya ke sini? Bisa ya? Teman-teman. Nah, ini ada mahasiswa ini, ya kan? Yang dari tadi duduk termenung memikirkan sesuatu. Kira-kira apa yang dipikirkannya nih? Kayak ini baru
Oh, pantainya Sangatta, pulaunya Sangatta, namanya Pulau Prancis. Wow, gitu. Bisa diulangi? Pulau Prancis? Wow. Oke, terima kasih ya. Cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Ya, selama itu masih masuk dalam realnya, silakan aja. Dari sini mohon disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sana apa yang kita dapatkan pada beliau. Hormati teman-teman, saudara-saudara, mendapatkan sebuah fasilitas, akhirnya lupa bahwa kita ada hak dan tanggung jawab terhadap konstituen kita. Ini kalau mau pengunjungnya bagus, harus infrastrukturnya dibagusin. Ya. Yang kedua, ini Pak Elang perlu perahu wisata yang standar. Tapi yang nulis itu gue orang Jakarta bilang kan gitu. Kan yang mesti yang di sana itu perlu kita suarakan, yang Bapak lewat laut kecil itu. Kemudian yang ketiga adalah perikanan ikan tawar. Nah, mungkin keempat juga jalanan dari sana sampai di ujung sini. Terutama kapalnya Pak, kurang membesarkan sedikit untuk para wisata itu. Mungkin sini yang terkendala itu masalah akses kita, infrastrukturnya. Karena didominasi sekitar 80% di sini lautan Pak ya. Tentu yang kita tadi minta perahu. Itu ada pengembangan dermaga. Kebetulan itu masuk di program kerja kami Pak. Pengembangan dermaga itu kami akan membuat spot foto supaya menarik perhatian halayak ramai. Normalisasi sungai, ya mohon maaf ini agak kesulitan juga. Agak kesulitan Pak. Karena ini sungguh administrasinya agak sulit. Normalisasi sungai karena harus ada izin. Sungai itu kalau mau dipindah Pak harus ada izinnya macam-macam, dari lingkungan hidup, dari kehutanan dan sebagainya. Itu nggak boleh dirubah. Makanya tadi kuncinya adalah perahunya yang baik. Bisa di spot-spot gitu kan. Tahun ini saya di Bengalon itu Pak, ada 9 titik sumur bor saya akan bangun di wilayah yang tidak terjangkau PDAM. Saya di Bengalon itu Pak kurang lebih mungkin 50 sampai 60 titik sumur bor sudah saya bikin. 7 ini kita kawal bersama. Tolong saya diingatkan Pak. Dan tolong ini dilengkapi proposalnya. Sementara kita yang anggota DPR Pak harus ada proposal. Ada titik koordinat, ada gambar, ada pengusulnya di datangan desa dan RT. Karena itu yang diupload Pak. Sekarang BPK, KPK bukan uang yang diperiksa Pak. Itu asal usul program itu. Siapa yang usulkan? Nah gitu Pak. Jika hati Anda lelah dan membuatmu menangis, jangan lupa ke Teluk Prancis. Tahun depan, tahun 2024, saatnya memilih. Jangan lupa Pak Arfan, yang hitam manis. Pak Arfan, Siap. masyarakat Pulau Prancis, khususnya Dusun Sungai Sirap, Sungai Papan, berterima kasih atas kunjungan Bapak ke pulau ini untuk melakukan reses. Kemudian, apa yang Bapak potret dari Pulau Prancis ini? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, sungguh luar biasa reses hari ini saya diwakili oleh Om WP. Tentu ini secara langsung sudah tersampaikan ke layak umum. Siap. Jadi saya tidak perlu lagi keluar-keluar di luar. Ya. Ini jelas saya meyakini bahwa ini tersampaikan. Kemudian terima kasih kepada Pak Herlang, penggagas acara ini. Saya disuruh reses di tempat ini. Yang sungguh luar biasa memang saya lihat Ya. belum tersentuh ya. Ya. Nah, dengan kehadiran saya di sini, insya Allah saya batasin Pak. Ya. Saya batasin, kalau saya reses itu saya batasin. Nah, Nggak boleh masyarakat sampaikan semua Ya. sehingga tidak terrealisasi. ya. Karena ini saya baru datang sini, Ya. saya kasih 7 judul. Ya. Insya Allah kita kawal bersama. Ya. Tolong saya diingatkan warga di sini supaya ini terrealisasi Ya. sampai akhir masa jabatan saya. Yang menarik tadi Bapak sampaikan 7 judul itu jangan ditambah lagi. Karena saya itu persis, Bapak tidak mau berjanji.
Saya khawatir kalau ditambah sampai 10 judul, bisa-bisa yang 3 judul tidak masuk. Itulah sehingga saya selalu turun reses, daerah lain itu hanya 5. 5 saya batasi Pak, 5. Karena itu pun saya kawal. Kalau tidak terrealisasi itu saya malu datang ke tempat itu kembali. Luar biasa. Itulah saya sehingga saya datang ke sini wabil khusus Pulau Perancis karena saya baru datang sini. Ini juga dapil saya. Ya. Kita kasih bonus 2 paket. Luar biasa. Tapi saya datang tadi sudah saya lihat, saya sudah paham bahwa ini yang Anda mau kan? Ya. Pak Heran, sebagai orang yang betul-betul mencurahkan segala perhatian, segala perasaan, segala daya upaya untuk membangun Pulau Perancis ini. Pak Heran, apa tanggapan Bapak terkait dengan kedatangan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan reses di pulau yang Bapak kelola? Ya tentu kita berikan apresiasi yang luar biasa bahwa ada anggota DPR yang peduli terhadap masyarakatnya, peduli terhadap rakyatnya. Saya katakan masyarakat pesisir pantai itu kan masyarakat prasejahtera. Maka kita harus dipikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraannya. Beliau hadir ini tentu ada sebuah beban moral kalau dia tidak memberikan sesuatu kepada masyarakat, ya tentu sebuah tanda tanya. Tetapi saya melihat figur beliau ini adalah figur komitmen. Kita tidak minta aja dikasih, apalagi masyarakat minta, apalagi dalam sebuah reses. Reses itu perintah undang-undang bahwa harus meresap aspirasi masyarakat, dan ini dapil beliau. Mudah-mudahan Pak Arpan ini akan menjadi ikon bahwa sejarah akan mencatat ya siapa yang berbuat, rakyat akan mengenang. Nah, kemudian ini ada Pak Muslimin. Pak Muslimin ini adalah Ketua Pokdarwis di daerah Pulau Perancis. Pak Muslimin, ini kita didatangi oleh Pak Arpan, Pak. Apa tanggapan Bapak? Tanggapan saya sangat terima kasih dan apresiasi di mana beliau mau turun ke bawah untuk menggali potensi-potensi dan aspirasi yang mereka inginkan. Harapannya kedatangan beliau adalah meningkatkan fasilitas yang ada dan kunjungan yang ada di tempat ini karena fasilitasnya lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Nah, kemudian tadi ada Bapak sebut ada produk khusus yang Bapak mau ciptakan di sini terkait dengan buah mangrove itu. Bagaimana Pak itu? Produk khusus itu rencana akan kita masukkan dalam agenda event 3 tempat, Tanjung Perancis, Teluk Lombok, dan Teluk Singkama. Kemudian produk itu dikelola oleh penduduk warga lokal Sungai Papan, akan kita nikmati ketika event 3 tempat itu kita adakan 2 bulan ke depan. Ya, maksud saya produk itu produk apa Pak? Itu bentuk minuman dan makanan dari buah mangrove. Oke, baik. Jadi Pak Darwis ini, Ketua Pokdarwis ini akan menciptakan satu produk UMKM dari buah mangrove yang bisa dikelola menjadi sebuah minuman khas dari Pulau Perancis. Kata terakhir dari Pak Heran yang luar biasa. Seorang anggota DPR diperintahkan undang-undang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, salah satu anggota DPR yang konsen menyerap aspirasi masyarakat itu adalah Bapak Arpan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Partai Nasdem. Demikian laporan khusus kami terkait gerebek aspirasi anggota DPRD di Pulau Perancis. Sampai jumpa. Itulah arah bangsa masa depan.